Allahumma anta rabbi la ilaha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buka dengan tilawah Quran surah Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan 14. Surat Al-Kahfi ayat 9 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war-raqim kanu min ayatina 'ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan insyaallah siapa yang mendengarkan tadi Allah memberikan keteguhan hati, kelembutan hati ya. Dan memang harus lunak. Jika kalau ada hidayah dia lunak nanti baca. Orang yang susah pada bergegas susah dia kedatangan dia mungkin masih mampu. Dan tugas kita teman-teman itu mengajak mari ke tempat-tempat kalau ketemu ilmu yang menerima kan kita itu hati lembut. Oke, kita bisa menulis. Alhamdulillah kita sudah hadir di atas sama asistennya yaitu Mas Fajar. Fajar, terima kasih ya sudah bermulia. Sekali sama dengan untuk beberapa Islam Brothers dan Allah is the good vibes ini the first time kita ada tahu dan ternyata jawabannya sih ya ini lumayan ramai. Semoga nanti bisa menyambungkan ilmu Haleluya dan jangan sampai berhenti di lidah kalian karena kebaikan di share sehingga pahalanya sama kalian lagi dan kalian juga beres gitu. Kepada Ustaz Rabi yang Pati, saya persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda. Ada salam pemuda. Salam olahraga aja ada. Ya, salam apa lagi tuh? Ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta haubati fa akrimni bil fahmi wal hifzi hatta anna man sami'a qira'ati yazdadu raqatal qalbi wa in kana qasiyatal qalbi. Ilahi akrimni bi rizqil halal warzuqni min haitsu la yahtasib. Jamaah rahimakumullah, puji syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian panjang Allah tetap kasih kita kesempatan, keleluasaan, kenikmatan, ya, segala peluang yang Allah berikan, termasuk waktu dan tempat. Coba kalau dilihat berapa banyak pergerakan pemuda, pengajian-pengajian, justru sulitnya itu mencari tempat, betul ya? Betul nggak? Mau bikin kegiatan tempatnya nggak ada, mau bikin ini itu nggak ada tempatnya, mau apa-apa mikirin tempatnya. Ini alhamdulillah kita disiapkan, ya, kita diberikan mudah di antara kesulitan yang orang-orang hadapi. Dan juga di antara nikmat yang Allah berikan itu, ada bola nggak malam ini? Ada bola nggak? Ntar malam ya. Mungkin ada bola, ada balap, kita lebih milih ngaji. Alhamdulillah. Ya, nah, itu harus kita syukuri. Berarti apa? Kecenderungan Allah tumbuhkan dalam diri kita untuk cenderung memilih hal yang baik. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut yang istiqomah. Semoga kita dikumpulkan bersama mereka di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf ya karena berbarengan dengan kegiatan tahlil tadi di warga. Memang kita tidak bisa hindari, kecuali kita tentukan sama-sama dilarang meninggal di hari ini gitu ya. Boleh mau gitu. Dilarang meninggal pada saat ada pengajian gitu ya. Tapi alhamdulillah, ya inilah ya, semua bisa kita sikapi bersama. Jamaah rahimakumullah, ini tahunan ya, kita bicara tentang kepemudaan. Kalau kita lihat sejarah negara, peran pemuda, ya kemarin kami ini, Ana, Randi, termasuk Mas Tanto, Mbak Muti, Mbak Dede, Mbak Anis, ya ikut beberapa workshop. Ada pencerahan yang kami dapatkan tentang definisi pemuda. Tapi yang menarik di situ adalah tentang koreksi, tentang redaksi remaja. Menarik nih. Sini siapa yang remaja? Remaja semua. Remaja semua ini. Tapi sayangnya sebenarnya remaja tuh nggak ada artinya. Sebenarnya remaja itu satu fase yang diada-adakan sebenarnya gitu. Satu fase yang disebut masa kebingungan antara balik dan akil. Ya. Jadi sedikit mengingatkan. Ini masya Allah, Ana mendapat ini menjadi dapat pencerahan ya dari materinya dari Ustadz Adriano ya. Adriano Ruspi ya, disebut Ustadz Aat, seorang psikolog, Ustadz psikolog. Menarik, coba perhatikan sini. Jangan biasain kalau ngobrol di majelis, jangan biasain, malaikat pergi ntar. Jangan biasakan ngobrol di majelis, jangan. Ya. Satu, dikatakan begini, ada yang menarik. Kata-kata remaja itu muncul di tahun 60-an. 80-an ya? 80-an, 70 80-an. Kata-kata remaja, padahal dulunya nggak ada. Bayi, ya, anak-anak, pemuda. Maka disebut pemuda itu sampai berapa usianya? Sampai 40 tahun ya. Pemuda, selebihnya orang tua. Bukan. Dari umur berapa? Setelah anak-anak, ya sudah, anak muda.
pemuda tapi masih anak-anak, namanya anak muda mulainya. Nah itu ternyata mengisi satu kekosongan, satu fase yang muncul belakangan menjadi fenomena. Kenapa? Dalam agama itu ada istilahnya nih, kalau syarat sholat misalnya, syarat haji, syarat puasa, di antaranya adalah baligh, betul ya? Baligh itu apa? Baligh itu apa pengertiannya? Nah, balik cuman atuh kan, balik kanan doang, nggak ada balik kiri, betul? Nah, balik kiri nggak pernah baris berbaris. Baligh. Padahal dari balik itu artinya sampai. Balagha yablughu, masdarnya namanya bulugh. Bulughun. Ya. Kalau orang nggak mandi korengan buluk pakai K. Pakai G. Buluk lain ya. Ini bulugh. Ya, bulugh itu artinya sampai. Nah, pengertian baligh ini adalah di mana menarik, malah mau pada ngobrol. Halo. Di mana satu nih, paham ini? Secara physically sang anak-anak tadi dia mulai mendewasa secara physically aktif. Apa aktif? Hormonalnya. Hormon dewasanya nongol. Yang perempuan ditandai dengan haid. Yang laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kenapa demikian? Ini harus diomongin nih, biar nggak tabu. Ya. Kenapa demikian? Karena mimpi basah itu ada apa di situ? Hormonnya udah bangkit. Di usia sekian, Allah bertentukan hormonnya bangkit. Nongol tuh hormonnya, tumbuh kumis, tumbuh bulu-bulu. Betul ya? Tumbuh uban belum, uban mah belum, nanti ya. Tumbuh bulu-bulu dan lain sebagainya. Perempuan itu kenapa haid? Karena sudah terproduksi dalam tubuhnya itu sel telur, sel indung telur, sehingga ketika sel indung telur itu tidak dibuahi, maka dia jatuh, maka dia jadi haid. Sang laki-laki terproduksi sperma di dalam tubuhnya, ya, hormon namanya sperma itu, sehingga dia terproduksi penuh. Allah kasih dia kesempatan untuk mengeluarkan itu melalui ihtilam, mimpi, keluar dengan sendirinya. Subhanallah. Tapi apa yang menarik? Apa yang menarik? Secara fisikly bisa jadi setiap orang itu baligh di usia antara 9 sampai 13 tahun, maksimal 15 tahun biasanya. Ya, umumnya dulu tuh 11 sampai 13 tahun. Sekarang maksimal itu 15 tahun tuh baligh. Tapi ternyata ada pengertian lain di balik di balik kata baligh. Di balik kata baligh, yaitu aqil. Aqil, berakal. Jadi pengertian baligh dan akil ternyata dibedakan. Tapi dalam rukun ataupun syarat-syarat melakukan ibadah itu disebut baligh itu sudah termasuk orangnya akil. Tapi ternyata terjadi deviasi jarak di situ. Setiap orang itu dari anak-anak menjadi pemuda itu menjadi dewasa, dia itu bisa jadi balik tapi belum tentu akil. Wah, ini menarik ini. Apa yang terjadi ketika begitu? Apa yang terjadi? Nah, kita bahas baliknya dulu. Balik tadi udah. Sekarang kita bahas akilnya. Akil itu adalah di mana ya kedewasaan secara mentalitas itu aktif. Kalau tadi balik itu aktivasi daripada fisiklinya, kalau akil itu aktivasi secara mentalitinya. Secara pikiran dia mendewasa, punya kesadaran, oh saya malu sudah begini lagi. Masih begini, masih begini, malu. Dia punya tanggung jawab, dia tahu bagaimana harus melakukan apa, dia sadar dari kewajiban dan hak. Itu secara akil. Tapi secara fisiknya balik tadi. Bayangkan orang-orang yang balik tapi tidak akil.
Ternyata sekarang ini banyak orang yang baliknya itu udah umur 11 tahun, 9 tahun bahkan, tapi akilnya baru umur 17 tahun, baru umur 20 tahun. Nah lo, makanya bisa jadi anak-anak itu udah kumisan, udah suaranya udah berubah, ya kan? Tapi masih sama ibunya, masih nggak sadar ada kewajiban, ada yang ada tanggung jawab dia. Nggak sadar bahwasanya dia harus begini, harus begitu, belum sadar. Jadi secara hormonal dia sudah balik, tapi secara mentality dia belum nyampe, belum akil. Ini menarik kemarin tuh. Subhanallah, Anda bilang, lihat ini luar biasa. Nanti makin jauh lagi deviasinya ternyata. Apa yang terjadi? Bisa jadi baliknya itu umur 9, nanti akhirnya makin jauh lagi. Kenapa baliknya makin maju? Karena nutrisi sekarang itu dikasih untuk kebutuhan fisik makin lagi. Susu anak-anak coba lihat di TV itu. Macem-macem nggak bentuk itu. Masih anak kecil udah bisa tampil presentasi ini, bisa bikin ini, punya apa ini, wah macam-macam. Nah lo, anak-anak usianya masih main-main. Ada prinsip diajarkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, catat. 7. Yang pertama apa? La'ib waladaka sab'an. Nih kalau punya anak nanti amin. Punya anak semua amin. Anaknya banyak semua amin. Soleh soleha semua amin. Ya. Ileran semua. Jangan. Ya ileran masih kecil nggak apa-apa. Soleh yang penting soleh soleha, belajar ya, semangat belajar, ilmunya bermanfaat. Sayyidina Ali mengatakan la'ib waladaka sab'an. Bermainlah dengan anakmu 7 tahun. Sab'an. Gini apa gini? Gini. Gitu ya. La'ib waladaka sab'an. Kalau punya anak 7 tahun bercanda aja. Jangan kemudian ini, kamu jangan begitu, ini aurat nah. Masih 3 tahun diajarin aurat. Ini nggak boleh, kamu dosa nanti. 5 tahun diwajibin sholat. Belum. Main-main aja. Karena lihat orang tua sama anak kecil umur di bawah 7 tahun bercanda sama dia, lucu aja masih. Tapi udah di atas 7 tahun coba bercanda sama dia. Ih, garing amat. Iya. Udah, anak umur berapa? Wah, udah masuk SMP, masih gendong-gendongan. Masih main kejar-kejaran, umpet-umpetan. Halo? Udah nggak lucu. Udah garing. Maka emang ada masanya. Apa itu 7 tahun pertama bermain sama anak? Emang udah masa mereka main-main. Bagi anak-anak main-main tuh serius. Ya, karena emang dunianya dunia bermain. Coba aja mobil-mobilan buang. Enak aja bu. Orang mainan doang. Oh itu mainan saya. Wow. Kamu mau mana? Gini. Mau main. Pergi ketemu temennya. Atau udah mau tidur. Atau lagi makan disuapin sama ibunya. Temennya lewat. Main yuk. Wah, bangun langsung. Aan main yuk. Gitu ya. Langsung lari. Mau ngapain? Main. Bagi dia main serius. Betul nggak? Maka jangan main-main sama mainan anak. Coba bener deh. Mainan udah rusak, masih serius deh. Mobil-mobilan roda belakangnya udah nggak ada dua-duanya. Terus saya ditarik. Ini udah rusak nih, buang aja. Masalah itu. Ya. La'ib waladaka sab'an. Sayyidina Ali bilang. Yang berikutnya adib waladaka sab'an. Didik anakmu 7 tahun berikutnya. Bentuk anakmu, pola anakmu, kader anakmu 7 tahun berikutnya. 7 tahun boleh bikin momentum apa? Bikin ulang tahun kek, bikin jalan-jalan kek, bikin apa? Tapi ada satu waktu bicara sama dia. Nah, kamu sekarang sudah 7 tahun. Ya, masuk 8 tahun gitu. Maka kamu sudah bukan lagi anak-anak. Kamu sudah harus bisa begini. Kamu harus mengerti ini. Kamu harus belajar ini, gini. Kata dia, baru makan enak, udah disuruh gini gitu. Nyesel ulang tahun. Ulang tahun ke-8 gitu ya. Nah, harus dikasih tahu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, muru auladakum wahum abna'u sab'in.
perintahkan anak-anak kalian sholat mereka pada usia 7 tahun mulai. Wadribuhum 'inda 'ashrin. Pukul mereka kalau sampai umur 10 tahun nggak sholat. Udah. Tapi perintahnya dari 7 tahun disuruh terus. Sholat, bangunin, enggak juga terus aja. Sampai 10 tahun, oh, kamu udah berapa kali? Itu ya, asah golok ya depan dia. Apa? Asah di depan dia mengapa? Emang goloknya. Golok kan buat motong, ya. Bukan buat motong dia. Nah, begitulah 7 tahun berikutnya sampai kapan? 14 tahun. Maka setelah 14 tahun dia masuk balik, dia sudah masuk ke 15 tahun, perintahnya sahib waladaka sab'an. Berikutnya, bertemanlah dengan anakmu 7 tahun berikutnya. Jadi setelah anak itu umur 15, ngomong sama dia sebagai as a friend. Ya ngomong, kamu gimana di sana? Kamu pernah merasain gini nggak? Kamu gini-gini gimana? Ngertiin. Dia bilang, Bapak ngerti juga nih. Tahu juga apa yang saya rasain. Tahu juga saya begini-gini. Gimana? Kamu udah pernah mimpi nggak? Mimpi mah sering, Pak. Mimpi apaan? Dikejar-kejar setan. Lah, itu mah mimpi apaan? Maksudnya gitu ya. Maksudnya mimpi gini, mimpi basah. Oh iya, pernah apaan? Ngompol. Belum juga ngerti. Dan seterusnya. Pokoknya udah 7 tahun berikutnya umur 15 sahib. Temenin. Buat para orang tua, udah yang punya anaknya, jangan sampai anak kita lebih percaya orang lain daripada percaya kepada orang tua. Ya, jangan sampai dia lebih percaya orang lain sehingga dia curhat kepada orang lain yang tidak peduli dengan keselamatan mentalitas dia, keselamatan akidah dia, dan keselamatan fisik dia. Paham ya? Maka inilah yang disebut kemudian sudah umur 15 tahun ke atas, sebenarnya itu dia muda, dewasa kategorinya. Maka disuruh dia 7 tahun berikutnya sampai umur 21 tahun temenin. Selebihnya udah orang tua nggak ada tanggung jawab, dia udah punya keluarga, udah punya apa semuanya. Makanya juga yang ini udah umur berapa nih? Umur di atas 15 tahun nggak usah baper. Bapak ibu cuek sekarang. Emang begitu. Ya, karena idealnya sudah tidak ada tanggung jawab lagi orang tua atas kalian. Ini yang laki-laki nih harus ya di atas 15 tahun makan cari sendiri udah. Tuh biar tahu ya. Bangun udah tahu kapan bangun sendiri. Bukan ditongkrongin digedor, itu dibantu doang. Inilah masuk masa dewasanya. Yang ini disebut masa pemuda. Gitu. Aktif ini itu gitu ya. Maka kata definisi remaja kemarin itu apa? Kata remaja itu agak menggelitik juga ya. Banyak kemudian udah berubah. Bukan remaja masjid lagi tapi pemuda masjid. Ya. Kemarin kan remaja masjid Risma. Remaja masjid Al-Istiqomah ya. Ya, sekarang peace. Pemuda Islam nih. Ya. Paham di sini ya? Maka kadangkala balik itu sampai secara fisikly tapi secara mentality belum, itu akil. Ini gimana kita nih? Ya, lihat adik-adik kita, lihat kita sendiri deh. Oh, ternyata saya udah 15 tahun lebih nih. Masa saya belum punya kesadaran begini gitu. Maaf ya, orang tua ngasih jajan itu udah bukan wajib lagi. Udah mubah-mubah doang tuh. Ngasih boleh, nggak ngasih nggak dosa. Karena udah dewasa. Nih yang masih suka minta sama orang tua. Mintanya harus pakai malu sekarang tuh. Ayo. Ya. Nyari udah usaha. Maka kewajiban orang tua di situ sudah tidak penuh seperti sebelumnya. Ya, karena sudah fase dewasa. Bisa pahami di sini? Nah, akilnya itu yang kemudian perlu digali, dibangkitkan terus dengan apa? Bergaul, belajar, ya, ibadah. Membangkitkan akilnya nih, secara kesadaran, mentality, tanggung jawab itu muncul. Ya.
Bayangkan orang-orang yang balik secara fisiknya bagus, sempurna, badannya besar ya, bulu-bulunya udah nongol di mana-mana, betul nggak ya? Oh, secara apa? Tapi mentalitas dia nggak ada, keberanian dia nggak muncul, mandirian ini nggak ada, sehingga apa? Mau nikahin anak orang nggak berani. Kenapa? Secara akil belum nyampe. Tapi secara fisiklinya ini udah nyampe. Sampai akhirnya apa? Diajak nikah nggak berani. Beraninya apaan? Pacaran doang. Hati-hati nih, cewek-cewek hati-hati. Kalau ada laki-laki datang begitu, oh diajak, kamu kalau mau serius ayo nikah. Oh tapi gini-gini, belum akil, goodbye. Yeah. Say hello to no akil. Ya, belum akil. Begitu. Laki-laki. Maka wanita itu ketika dia sudah haid, sebenarnya dia udah bisa menikah. Kenapa? Secara fisikly dia sudah ada itu hormonnya udah aktif sehingga indung telurnya terproduksi. Ya. Ya, bisa dipahami ini ya. Nah, inilah kita. Dewasa. Dewasa. Jamaah rahimakumullah. Kenapa ngelihat jam? Apa sih? Wah, ini harus dimatiin nih. Ganti sama foto aneh doang. Oh, background, ya kan? Background. Kasih jumbotron. Plasma gitu. Baik, jamaah rahimakumullah. Agak sedikit berbeda. Ini juga waktunya enggak ini ya. Boleh dua orang mungkin mewakili ke Darul Rahman dulu, Mas Doni. Duluan deh. Ya, Lutfi sama Mas Doni mungkin ya. Salam dulu aja kita, artinya minta tolong sampaikan. Kajian belum selesai nanti ke situ. Makasih Mas Doni. Alhamdulillah. Maaf. Bismillah. Maaf tadi tahlilan makan anggur belum minum. Lagi makan anggur ya. Ada temen kecil. Susah bener. Ketahuan susahnya susah bener. Sampai ibunya ini nggak tahu gimana ya, dapat apel. Waduh, udah mewah banget buah apel. Kita panggil dia. Oh, panggil ya. Apa kata ibunya? Dia lagi makan apel, jangan diganggu. Saking mewahnya tuh apel ya. Jamaah rahimakumullah. Bicara kepemudaan, nggak ada remaja. Coba deh antum baca. Sejarah pemuda ini nggak ada sejarah remaja. Ternyata emang beda gitu. Menarik ini. Tapi nggak apa-apa lah, digulirkan aja nih. Nanti kita sambil mendalami ini. Bicara kepemudaan dalam Al-Quran itu, kita taunya apa? Ashabul Kahfi. Kita tahu lagi di situ apa? Nabiullah Ibrahim. Kita tahu lagi apa? Ya, Nabiullah Ismail. Ya, tapi sosok kepemudaan itu banyak kita temui pada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini beberapa nilai-nilai pemuda yang ideal dalam Islam kalau kita ambil dari hadis dan ayat Al-Qur'an pertama, ya. Yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Usikum bisyabab." Aku berwasiat kepada kalian tentang pemuda. Itu khusus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kaumnya ini tentang pemuda. Kenapa? Masa-masa harus dibentuk. Masa-masa harus dikader, dipola. Dipola masalahnya bentuk ya. Dikader, dididik, dibina, dibimbing dan seterusnya. Kenapa? Masa-masa ini masa-masa riskan. Dari anak-anak beranjak menjadi dewasa. Ya. Fasenya ada sedikit yang kemudian itu mereka lalui kebimbangannya disebut puberitas. Bahasa Arab namanya daurul murahaqah. Ya, puberitas, bingung dia. Dari anak-anak menjadi dewasa. Tapi saat itulah yang kemudian perlu pendampingan. Jangan dibiarin mereka doang main, gak ada yang bimbing, bahaya. Bahkan mereka nanti nggak tahu mana yang benar, nggak tahu mana yang salah. Ini masalah lagi. Ya.
Yang kedua disebut bagaimana kita melihat Nabiullah Ibrahim mengambil pelajaran kepemudaan, mentalitas kepemudaan dari Nabiullah Ibrahim adalah sifat kritis. Kalau salah satu calon presiden, Anda nggak mau kampanye di sini, ya, beliau ngomong anak muda itu aja, ya. Anak muda diberi peluang. Kalau kita memberdayakan pemuda, kita nggak bicara pengalaman sama anak muda, tapi bersama anak muda kita bicara masa depan. Paham ya? Anak muda nggak bicara pengalaman. Pengalaman apaan? Ente pernah kerja di mana? Belum pernah. Ih, masih baru kemarin. Ente pernah pengalaman berjuang di mana? Perjuangan organisasi apa? Ini apa? Dia belum pernah. Tapi bicara dengan anak muda adalah bicara masa depan. Tapi dengan hal ini kritislah menjadi pemuda. Bagaimana Nabiullah Ibrahim kemudian mengkritisi tradisi kebiasaan yang salah. Mengkritisi kebiasaan yang salah, ya. Sebelum ini Anda coba lihat tadi yang Rasulullah SAW berwasiat tentang anak muda. Beliau mengatakan ada begini, redaksinya wallahu alam, au kama qala Rasulullah SAW. Beliau mengatakan sesungguhnya yang menentangku adalah kaum tua dan yang mendukungku adalah anak muda. Karena maksudnya yang kaum tua di situ adalah mereka yang berpegang pada keyakinan lama yang salahnya, berpegang kepada yang kemudian diberikan pencerahan. Mereka katakan hadza ma wajadna alaihi abaana, ini yang kita dapetin dari orang-orang tua kita dulu. Tuh, ya. Nah, kemudian Nabiullah Ibrahim nggak mau begitu. Ketika beliau memperhatikan, beliau mengatakan atatakhidu asnaman aliha, apakah kalian ini menjadikan patung ini sebagai Tuhan? Dia lihat, bisa apa nih patung? Saya jalan di belakang dia, dia nggak tahu. Saya jalan di depan dia, dia nggak lihat. Saya jitak, dia diem aja. Ya, tarik tangannya diem aja, nanggung, ambil martil gede, dipancurin pada tuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, la yastati'una nasrakum wala nasra anfusihim. Mereka nggak bisa menolong kalian, bahkan nggak bisa menolong diri mereka sendiri. Dibuktikan. Nah, inilah yang kemudian sifat kritis ini ada pada seorang pemuda yang pada saat itu dikenal dengan fatan yuqalu lahu Ibrahim. Seorang pemuda disebut namanya, dikenal namanya Ibrahim. Dikejar gitu. Ada nama Ibrahim di sini. Jarang ya? Jarang ya? Ada nama Ibrahim panggilnya Ibra. Iya. Tapi itu hebatnya istiqomah ya. Biar antum tahu nih hebatnya istiqomah nih. Ya. Coba marbot kita namanya siapa? Ismail. Oh, Abi. Dulu waktu anak kecil, marbotnya dulu namanya Ibrahim. Coba itu. Dulu Ibrahim tuh. Orang kalau tahu istiqomah, weh, iya, bapaknya anaknya Nabi dua-duanya. Ya, nggak tahu ntar Ishak kali ini datang. Yakub. Mama udah tidur jam segini aman. Baik jamaah rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya, anak muda itu dia harus melatih integrasi. Apa yang dimaksud dengan integrasi? Dalam bahasa Arab itu sebut namanya mukatsaf. Mukatsaf. Makanya sekolah IT, Islam terpadu, ya, terpadu, ya, bukan IT. SD IT, TK IT, Islam terpadu, bukan IT. Ya. Kalau IT lain lagi ntar. Makan bubur pakai IT amplak. Lain lagi itu, ya. Hai. Islam terpadu itu disebut al-mukatsafah. Ya, terpadu. Artinya apa? Dia harus melatih dirinya untuk berpadu secara mentalitas dan aktivitas. Knowledge, mentalitas, aktivitas satu. Apa yang dia tahu, apa yang dia tanamkan dalam jiwa dia, dan apa yang dilakukan jadi padu satu. Ini
proses pembelajaran seorang pemuda untuk menjadi real pemuda Islam. Ketika dia mengatakan ini haram, dasarnya adalah dia mengetahui bahwasanya ini tidak baik dan itu haram. Dia katakan itu haram dan secara tindakan dia tidak melakukan hal yang haram itu. Ya, jadi beda nih. Orang yang nggak integrate, orang yang tidak terpadu secara mental, dia bisa mengatakan apa hukum korupsi haram, betul. Pas nggak taunya dia masuk ruangan kantornya, ada uang di atas meja, bendahara lupa masukin ke dalam berangkas, nggak ada yang lihat, dakduk, haram nggak ya? Nah, tuh, haram nggak kira-kira saat itu? Orang-orang yang terintegrasi pemahaman, pengetahuan, dan tindakannya, dia akan tetap pada kata-kata haram, siapapun bukan uang dia. Maaf, orang mengatakan maaf berzina haram, haram. Oh gini-gini, tapi ketika dia dipertontonkan perempuan lewat depan dia pakaian minim, tapi, nah, betul ya. Nah ini integrate, mempunyai integritas itu menjadi tantangan bagi pemuda. Ya, jamaah rahimakumullah. Ya. Berikutnya tantangan seorang pemuda ideal, mampu menghadapi risiko. Kenapa ini mampu menghadapi risiko? Sebuah hikmah daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, didiklah anak-anak kalian untuk menghadapi zaman mereka. Kenapa demikian? Karena mereka akan menjalani zamannya yang bukan zaman kalian. Itulah kenapa kita ajarkan mereka hal-hal untuk mereka hadapi nanti sebagai resiko kehidupan mereka, resiko perjuangan mereka menghadapi resiko. Jamaah rahimakumullah, ya. Ini tahlil, taklim, maulid barengan. Ya, setelah ini boleh tanya jawab. Bicara tentang perjuangan pemuda, ya, kita akan dapatkan hal-hal yang berbeda di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu bagaimana perjuangan itu kita lihat. Ada kaum-kaum yang langsung dibinasakan oleh Allah karena mereka bermaksiat. Ada yang Allah tebalikan negerinya. Ada yang Allah kirim angin kencang sama mereka. Ada yang Allah kirim petir, ya. Ada Allah kirim banjir. Dan apa yang terjadi? Sang Nabi nonton. Sang Nabinya enggak memerangi umatnya, enggak. Enggak memerangi siapa yang enggak mau ikut ini, enggak. Jadi kalau kita bicara dalam Al-Quran, ada orang yang selesai, ada kaum yang selesai masalahnya hanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdiam di atas perahu selama beberapa hari. Betul? Sadar nggak gitu? Udah masuk ke dalam perahu, berlabuh perahu nih berhari-hari, ya, seminggu, 8 hari kurang lebih. Air surut, tak, masalah selesai. Orang-orang yang menentang, orang-orang kafir semua habis. Ada juga yang Allah jawaban tantangan itu dengan apa? Tidur di goa. Berapa lama? 309 tahun tidur. Mereka berperang nggak? Enggak. Tidak. Betul? Betul nggak? Disuruh tidur aja udah. Ada juga sang Nabi yang ketika menghadapi umat yang begitu susah diajak, dia begitu susah dikasih tahu, didakwahinya berat sekali, sampai ini Nabi diam di perut ikan. Keluar-keluar, selesai. Ada ya? Tapi pun yang demikian nabinya, ini rahmat dari Allah.
nabinya itu enggak berperang seperti Rasulullah. Tapi umatnya ketika melakukan apa-apa diazab langsung. Coba. Kaum Nabi Lut coba. Ditinggal aja sama Nabi Lut, tinggal pergi. Hancur. Masalah Nabi Lut selesai nggak? Selesai, umatnya nggak mau dikasih tahu. Betul. Nabi Nuh berdakwah terus, gak mau dengerin. Udah kata Allah, naik ke atas perahu, teng berlayar, habis umatnya. Betul? Kaum Ad, kaum Thamud, ya, bagaimana Nabiullah Hud, Nabiullah Saleh. Perhatikan nggak itu? Tapi berbeda dengan Rasulullah SAW. Ini menarik. Ana terpikir dengan suatu hadis, Allahumma shalli ala Muhammad. Ana lupa betul-betul ini hadis atau qaul ulama ya. Bahwasanya dijelaskan begini, seperti ini qaul ulama ya. Umat nabi-nabi lain itu mereka adalah berjalan di atas air. Umat Nabi Muhammad berjalan di atas airnya dengan menggunakan media alam yang Allah siapkan, pakai kayu apa ngambang mereka di atas air. Tahu? Itu kurang lebih seperti itu. Dan ini yang Anda dapatkan pemahamannya dengan kaitan dengan ini. Umat-umat Nabi sebelumnya tidak berperang bersama Nabinya seperti tadi, sehingga Nabinya cukup naik ke atas kapal selesai. Tapi umatnya habis. Ya, nabinya pergi selesai, negerinya dibalikin, dihujanin pakai batu. Betul ya? Nabinya pergi, kenapa? Hei, ada orang di sini. Lihat ke atas, ini harusnya dimatiin tadi. Enggak mati ya? Oke. Baik. Nabinya sampai mana tadi? Allahumma shalli ala Muhammad. Nggak ada remote di sini. Lupa. Baik, konsentrasi, jangan sampai nguap nih. Poinnya begini. Di antara yang diperintahkan oleh Allah untuk berjuang berdakwah itu adalah kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menjadikan kita, memerintahkan kita seperti Ashabul Kahfi yang ketika dapetin masalah tidur di goa 309 tahun. Tidur aja sono 10 tahun deh, 10 tahun ya. Nggak nyampe 10 tahun, 3 hari ambulan datang ke depan goa tuh. Betul nggak? Iya. Tahu lagi ambulannya supir rese banget. Ini nggak ada orang itu. Jangankan ratusan tahun, ya belum lama aja udah Pak RT nyari kemana-mana, nggak pulang-pulang, udah berapa hari, seminggu. Bukan seperti itu yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bahwasanya Islam ini tegak, Rasulullah SAW umirtu, aku diperintahkan oleh Allah an uqatilan nas, untuk memerangi manusia, kata Rasulullah SAW, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sehingga aku perangi mereka sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Emang Rasulullah pun mencontohkan kepada kita tentang proses ini. Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwasanya agama ini bukan tegak karena sorban putih yang nggak kotor-kotor. Bukan hanya sorban putih kita bawa begini dan duduk doang, tidak. Tapi Rasulullah mencontohkan kepada kita ada waktunya. Berdiri di medan perang, naik ke atas onta ataupun kuda, mengangkat pedang, mengangkat bendera perang, menghadapi musuh head to head. Bukan tentang menulis doang tanpa berjuang, tapi berjuang dan menulis. Menulis ini untuk pembelajaran, berjuang untuk pertahanan dan pengorbanan dan seterusnya. Sejarah Islam itu tidak ditulis dengan yang tadi begitu saja, bukan. Untuk itulah Rasulullah SAW berdarah-darah. Untuk itulah Rasulullah turun ke setiap peperangan, hampir sekian banyak yang disebut namanya ghazwa. Ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan eksklusif, itu namanya sariyah.
Rasulullah mengutus ini sini mimpin pergi ke sini, ini mimpin pergi sini. Tapi setiap peperangan yang dihadiri Rasulullah SAW hadir di sana namanya ghazwah. Kalau bukan karena itu, bukan karena perjuangan ini, untuk apa beliau capek-capek? Umur berapa? Antum tahu beliau mengangkat pedang itu? Antum tahu? Risalah beliau tahun berapa? Mendapat risalah tahun berapa? Menjadi nabi 40 baru jadi nabi. Selebihnya diintimidasi, diteror, diancam, dihina habis-habisan dan seterusnya, diusir. Hijrah umur 50 tahun perjalanan Mekah Madinah yang jaraknya sekitar kurang lebih 500 meter. Perjalanan dikejar-kejar sambil ada sayembara yang dapatin Muhammad berhadiah. Dapat hadiahnya 200 ekor unta, mendadak kaya. 50 tahun perjalanan begitu. Antum jalan sekarang naik bis Mekah Madinah, orang 6 jam aja udah gosrak gesrek, pakai AC, padahal nengok dia keluar tuh Rasulullah SAW malam itu dingin tuh padang pasir, angin, belum lagi binatang padang pasirnya. 50 tahun beliau menjalankan itu. Dan di atas usia 50 tahun sekian beliau mengangkat pedang, memimpin peperangan bersama sahabat dan seterusnya. Antum tahu? Tempat paling menenangkan bagi para sahabat dalam berperang adalah di samping Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka mendapatkan aura keberanian dari Rasulullah SAW. 70% sahabat Rasulullah SAW adalah para pemuda. Loh, sumpah masih muda. Benar masih muda. Sumpah ya. Sumpah masih muda. Anak muda itu identik dengan perjuangannya. Anak muda itu dinilai tuh bagaimana dia tuh mengisi waktunya. Bukan melototin handphonenya. Lebih hebat antum tuh capek-capek geletak, wah buka baju, minum keringetan, apa ya, habis main futsal, tanding begini-gini, lebih top daripada habis tanding. Kenapa? Yang pegel jempol doang. Tanding yang pegel jempol. Main tenis meja tapi jempol yang pegel. Main bola tapi yang pegel jempol. Dunia sekian luas, kenapa antum kecilkan hanya sekedar kotak ini? Halo. Jangan mau digiring terus-terusan. Melek, buka. Tantangan antum ini, tantangan kita ini ke depan ini, lihat tuh. Ya. Kalau cuma hanya sekedar ngajak-ngajak doang tanpa ada perintah nahi mungkar, tidak perlu Rasulullah SAW berdarah-darah dalam medan perang. Puluhan peperangan beliau hadiri, beliau pimpin langsung. Untuk itulah kita dicontohkan. Untuk itulah kita diteladankan oleh Rasulullah SAW bahwasanya memperjuangkan agama ini tidak cukup dengan hanya menjadi baik, kelihatan baik dan terlihat baik serta dianggap baik saja. Tapi mengajak orang kebaikan dan mencegah orang daripada keburukan. Paham? Sumpah masih muda? Sumpah masih muda? Konsekuensinya itu berani ambil resiko, ya. Anak muda jangan alay, ya, jangan alay. Jadi ketika kita mengambil pelajaran bagaimana air mata para sahabat, tentang bagaimana kesadaran mereka, tentang bagaimana keilmuan mereka, kewaraan mereka, tapi jangan lupa ambil juga bagaimana spirit mereka untuk berjuang setiap kesempatan bersama Rasulullah. Bagaimana darah mereka tumpah, itu juga ambil jadi contoh. Jangan satu sisi doang. Dia kan begini, saya mah cocoknya sama sahabat yang ini nih. Kenapa? Yang begini-gini. Sahabat yang paling lembut sekalipun, siapa? Sahabat yang paling lembut perangainya, siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lembut. Yang kalau beliau imam sholat nih, bacanya pelan, lembut. Tapi Sayyidina Umar bacanya keras. Ya, bukan azan, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, ya. Keras, suara beliau keras. Ya.
Tapi ada hikmah masing-masing. Sayyidina Umar suaranya keras gede, mimpin sholat, setan jauh dari masjid tempat beliau sholat. Tapi Sayyidina Abu Bakar suaranya lembut, nenangin orang semua makmum, tenang dengar suara beliau. Tapi apa yang terjadi? Keras hatinya Sayyidina Umar, bahkan yang bisa melembutkannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Umar begitu marah, tidak terima dikatakan Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq lah yang melembutkan hatinya. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ketika di medan perang, usia beliau maju ke medan perang bahkan usia sampai 60 tahun. Masih angkat senjata. Antum tahu? Nanti ane doakan antum sampai ya ke Turki, amin. Nah, kalau sampai Turki ingat kita doa sekarang ya. Umroh, haji semua, amin. Amin. Ya, di Turki itu ada tuh pedang-pedang para sahabat, panjang-panjang. Kita mangkat golok 30 cm aja udah, letoy mokol begini-gini. Sekian kali udah apa? Itu perang. Yang perang itu hampir setiap perang itu nggak cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Paham ya? Perang itu kadang sebulan, 2 bulan, belum sama perjalanannya. Subhanallah. Ini jamaah rahimakumullah. Tidak berlama-lama kita mau geser ya. Kita harus sadari satu hal yang ini. Jangan cuma lihat lemah lembutnya. Jangan cuma lihat tentang yang sisi-sisi yang oke lah. Tapi pahami di mana kita butuh satu spirit berjuang, satu spirit berjihad. Ketika panggilan itu ada, bagaimana kita ada. Ketika kebutuhan itu ada, bagaimana kita hadir. Ya, inilah namanya pemuda. Bukan malah lari, bukan malah diem, bukan malah nggak tahu, bukan nggak mau dengar, bukan pura-pura nggak dengar dan seterusnya. Pahami untuk apa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah dalam medan tempur. Untuk apa beliau memimpin perang yang jumlahnya puluhan itu. Untuk apa beliau melakukan hijrah perjalanan yang sekian jauh itu. Untuk apa beliau melakukan itu semua adalah untuk mencontoh kepada kita. Beliau ketika mau minta sama Allah, bahkan tanpa beliau minta itu gunung Uhud itu ditawarkan untuk menjadi emas buat Rasulullah SAW. Beliau tidak mau. Beliau memilih jalan yang berproses ini. Sekiranya beliau mau, beliau meminta kepada Allah untuk menjadi mulkan nabiya, seorang nabi yang sosoknya adalah sang raja. Tapi beliau memilih untuk menjadi abdan nabiya, seorang nabi yang sosoknya adalah manusia biasa-biasa saja. Untuk apa? Agar umatnya mencontoh beliau. Karena beliau adalah sejatinya, sejati teladan yang kita punya. Sebaik-baik teladan yang ada, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya teladan dari sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya teladan dari orang yang Allah ciptakan, Allah rencanakan dalam penciptaan ini. Dan itu adalah Rasulullah SAW yang menjadi panutan kita semua. Ya, semoga ada manfaatnya. Kiranya ada yang mau 1-2 pertanyaan, boleh. Tidak lama mungkin ya. Anda harus penuhi undangan ke sana. Terima kasih. Silakan. Boleh. 5 menit ya, 7 menit boleh, 7 menit lah.
kuat dan kita memegang buat prinsip kita kalau gimana caranya kita menunjukkan kehidupan yang kita berusaha menang diri dari lingkungan yang itu. Baik, insyaallah. Bagaimana cara saya mengajak saya untuk berpikir kalau pacaran itu bukan hal yang normal. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Dalam-dalam ya, padahal cuma 7 menit. Singkat aja, bismillah ya. Andranya mana tadi? Oh sono, Masya Allah. Andra, proksi. Paham proksi? Tentang pacaran. Ketika antum mendengar teori ini, satu kebohongan yang besar ketika diteriakkan secara terus-menerus, secara keras ya, dengan suara lantang dan terus-menerus, akhirnya orang akan percaya juga bahwasanya itu enggak bohong, padahal itu kebohongan besar. Diteriakkan secara lantang dan terus-menerus, akhirnya orang akan percaya juga. Nah, tentang pacaran itu, bahkan sekarang sudah bukan pacarannya. Anak-anak pendakwa itu udah dibilang pacaran syar'i. Alah, pacaran syar'i. Ya. Pacaran udah syar'i. Bagaimana tampilan di televisi, di film-film, di apa itu menjadi lumrah. Padahal kita harus tahu begini, ya. Ini di luar anti mainstreamnya begini. Berani pacaran, ya, itu tanda ketidakjantanan. Justru ketika orang itu jantan berani, bukan pacaran dia yang diambil, menikah. Karena ada tanggung jawab di sana. Salah satu langkah yang diambil untuk orang-orang yang anak-anak yang baligh tapi tidak akil, pacaran. Paham tuh? Ini kembali ke tadi agak dalam nantinya. Akhirnya dari secara fisik itu dorongan hormonalnya ya, birahinya apa normal secara fisikly, tapi mentalitasnya nggak ada untuk memberi tanggung jawab, untuk menjadi pemimpin keluarga, nggak berani. Sehingga alangkah yang diambil apa? Kita pacaran aja, kalau cocok jalan, kalau enggak ya udah. Sampai kapan? Terus. Maka nggak jarang kita lihat orang pacaran 5 tahun, 10 tahun, pas nikah setahun bubar. Ada nggak gitu? Nggak paham. Nah, pacaran itu bayangin, dalam Al-Quran sebutannya wala taqrabuz zina, bukannya jangan berzina, bukan. Jangan ngedekatin, bukan wala taznu, bukan. Jangan kalian berzina, nggak ada ayatnya. Ayatnya itu wala taqrabuz zina, jangan deketin zina. Deketin zina apa maksudnya? Itu mulai dari bareng-bareng duduk satu ruangan, pegangan, boncengan, apa? Itu deket-deket. Colek-colek, pegangan tangan, pegangan, harusnya pegang. Apain pegangan? Mau nyebrang? Iya, pegangan ngapain? Ya, pegangan masyarakat ini begini-gini, bohong.
Kalau dia benar-benar sayang, dia ambil tanggung jawab untuk si wanita itu. Si perempuan, mohon maaf, masalah perempuannya satu, segitu istimewanya, tapi satu masalah perempuan nggak tahu keistimewaannya, sehingga mau dibayar murah, diberlakukan remeh, mau diajak ini itu ini, ya Allah. Padahal begitu mulianya, tapi nggak kenal bahwasanya mereka itu mulia. Itu sayang wanita. Nanti digiatkan lagi ya kajian akhwat ya. Nah, ini tentang keakhwatan ini harus diinikan. Mbak Anis ya, Mbak Dede, Mbak Ayu, Mbak Muti, sama Mbak Ina. Umi itu bukan Mbak ya, Umi Ina. Nanti seperti itu ya. Biar para wanita ini, para akhwat tahu nilai mahalnya. Jadi nggak mau ngobral diri atau nggak mau dihargain rendah sama laki-laki. Ya, si laki-laki juga tahu perannya. Pemimpin bertanggung jawab, mampu mandiri, bahkan bukan mandiri doang, menjadi besar dengan mengurus orang lain, ya, menggait orang lain dalam keluarga, mempunyai anak, keturunan, jadi besar. Pacaran ngapain? Udah lama pacaran, begini pacaran selesai, udah pada pacaran apa habis itu ngapain? Ya udah, nikah aja. Ya udah, tanggung jawab nikah. Takut punya anak. Child free. Ada nggak? Ada punya anak kabur, anaknya korban, fatherless. Nah lo, begitu aja terus. Iya, nah ini nih. Jamaah, tantangan kita ini untuk dakwah lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Yang kayak gini-gini orang bahkan jangankan tahu tentang tidak boleh, nggak boleh, untuk dengerin boleh nggak bolehnya aja nggak mau. Makanya katanya yang milenial, yang Gen Z, yang apa, identik dengan apa mereka? Nongkrong sono, disamperin gurunya bubar, diajak ini enggak bukan gue banget itu, lari dari yang kayak gini-gini. Tantangan kita ngembaliin, nyadarin apapun caranya. Ya gitu, Andra ya. Yang keduanya tadi apa tuh? Bertahan. Lihat ikan, antum kalau ke rumah makan ada ikan, makan ikan tuh ikan kembung saranannya. Tuh, ikan goreng. Habis itu makan ikan asin. Ikan asin, siapa yang pernah makan ikan asin? Asin dari ditangkap apa diasinin? Diasinin ya. Kok pakai diasinin lagi? Kan dihidupin di laut airnya. Kan udah langsung asin. Kenapa ikan gak kita masak itu nggak usah pakai garam lagi? Harusnya udah asin dong. Tapi asin nggak ikan? Asin belum ikan? Nggak asin. Ingat ikan tinggal di dalam laut, jago berenang, iya, tenggelam mulu padahal. Tenggelam mulu itu kan. Asin, tinggal di dalam air yang asin tapi badannya nggak asin. Betul. Ingat itu. Paham ya? Ikan tinggal di dalam air laut, di dalam laut, airnya asin tapi dianya nggak jadi asin. Ingat. Paham ya? Oke, kalau lagi drop gimana? Lagi ke warteg, pergi ke Padang, ikan dah. Nah, oke. Kok ikan mulu? Saya lagi pengen belajar, lagi inget ya. Paham itu ya? Nah, ingat sana. Yang kedua, Asep. Masya Allah, pertanyaannya kaliber nasional nih pertanyaan. Bagaimana untuk menjadi Abaya Hamka ya? Siapa lagi tadi? Muhammad Hatta dan seterusnya. Anda tanya, apakah ada pemimpin yang tidak dilahirkan? Pemimpin semua dilahirkan, ya. Tapi yang kadang kita nggak tahu, bahkan Hitler, tahu Hitler? Nggak tahu Hitler? Aduh, yang kumisnya cuma sedikit. Ya, Hitler itu, bahkan Hitler aja dia ngebentuk.
Aneh awal-awalnya tuh ngebaca Hitler tuh, ini orang begini ya, tegas, berani, visioner. Walaupun langkahnya itu salah caranya, tapi ternyata dia pun dibentuk oleh guru-gurunya, orang-orang si mentor-mentornya ini untuk menjadi kayak gitu. Kita melalui proses itu, di mana kita cari pendidikan-pendidikan untuk memang membentuk kita menjadi mental-mental pemimpin, mental-mental pejuang, pendakwah, orang yang gak cengengan, paham situasi, paham tantangan dan seterusnya. Siapa ya? Di depan kita, yang bisa merubah kita ada dua hal. Anda pernah, kalau nggak salah Anda pernah ngomong di sini. Ada dua hal yang bisa merubah kita. Yang pertama, buku apa yang ada di tangan kita. Yang kedua, siapa yang duduk di depan kita. Paham? Dua hal yang bisa merubah kita. Kalau kita nggak pernah baca buku atau kita bacanya itu-itu aja, Doraemon lagi, Detektif Conan lagi, Shinchan lagi, mau berubah apa? Terus kalau kita bertemannya sama itu lagi, mainnya gini-gini doang. Siapa orang yang hadapan kita diajak bicara? Tuh, yang bisa merubah kita. Ya, diantaranya makanya pesan Rasulullah SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhaliluhu" itu. Ya, ar-rajulu ala dini khalilihi. Setiap orang itu bergantung kepada pemahaman agama teman dekatnya. Maka setiap kalian itu hendaknya memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya. Ngaruh banget. Ya, yang menjadi teman dekatnya. Kiranya mudah-mudahan cukup ya. Andra ya. Ingat apa akhirnya? Ikan. Ya. Kita doa ya. Kita tutup doa. Kalau mau dilanjut nggak apa-apa, anak pamit duluan. Ya. Ngapa emang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menundukkan hati kita hadapkan wajah kita ke hadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmatnya untuk kita semua yang hadir dan yang belum bisa hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini, memberikan perlindungan setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu bermanfaat dan pemahaman yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk dalam melakukan hal-hal yang baik, dan Allah akan ridhoi kita dalam kehidupan kita ini. Allah wafatkan kita dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ونتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم أحسن مما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما رب زدنا علما وارزقنا فهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصرنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم أهلك الكفرة واليهود والمشركين أعدائك أعداء الدين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والمشركين أعدائك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك نصر المؤمنين اللهم عليك نصر المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Mohon maaf atas segala kekurangannya dan salah khilafnya. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.